Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu minta pertolongan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami kembali boleh menjalani hidup kami. Pada hari ini kami mohon Tuhan, tuntunlah kami akan baca dan renungkan firman-Mu, buka hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami mohon Roh Kuduslah yang akan membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih di dalam keadaan suasana pandemi virus corona ini, tapi Tuhan masih melindungi kita dan kita berdoa supaya Tuhan tetap memelihara kita, supaya di dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu sikap kita kepada salib Tuhan Yesus. Jadi sikap kita terhadap salib Tuhan Yesus. Ketika Allah mencipta manusia, Allah mencipta manusia menurut gambarnya Allah. Nah, salah satu sifat atau arti daripada dicipta menurut gambar Allah adalah manusia mempunyai roh yang kekal. Manusia dicipta oleh Tuhan ada dua unsur, yaitu tubuh jasmani yang dicipta dari tanah. Nanti kalau kita mati, tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Namun Tuhan juga memberi satu unsur yang kekal kepada kita, yaitu roh jiwa kita. Nah, kemana akan pergi kalau satu hari kita meninggalkan dunia ini? Karena tubuh kita kembali menjadi tanah seperti tadi saya katakan, tetapi roh kita mau kemana? Nah, saudara sekalian, kita mengetahui sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Artinya manusia yang berdosa, kalau dia meninggal di dalam dosanya, maka roh jiwanya itu akan dihukum di dalam api neraka yang kekal. Karena Allah itu adalah adil. Tetapi Allah juga adalah Maha Kasih. Oleh sebab itu Allah telah membuka jalan atau memberi kita satu jalan keselamatan, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia, mati bagi kita di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat pengampunan dosa, sehingga ketika dia meninggal, roh jiwanya tidak dihukum dalam api neraka yang kekal, tetapi Tuhan akan menerima dia di sorganya yang mulia. Oleh sebab itu, saudara sekalian, semasa hidup kita di dalam dunia, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Dengan kata lain, sikap kita di dalam dunia ini terhadap salib Kristus, yaitu lambang kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu, akan menentukan nasib kita yang kekal. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hari ini kita mau lihat beberapa kelompok orang atau sikap orang terhadap salib Yesus Kristus ini. Saya ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus dan juga di dalam kitab Filipi. Yang pertama kita baca dulu di dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 18
kemudian disambung dengan ayat 22 sampai ayat 24. Sekali lagi 1 Korintus pasal 1 ayat 18, kemudian ayat 22 sampai 24. Demikian tercatat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang Yahudi menghendaki tanda atau mujizat, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kemudian di Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis, kata Paulus, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini kita melihat ada berapa macam sikap manusia terhadap salib Yesus Kristus ini. Yang pertama adalah bersikap musuh terhadap salib Kristus. Jadi kelompok ini menghina Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus itu siapa. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan mereka. Mereka menganggap Yesus itu adalah musuh yang mereka tidak senang. Oleh sebab itu mereka bersikap memusuhi salib Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh Paulus tadi. Ada kelompok orang yang memusuhi salibnya Tuhan Yesus. Mereka menganggap Yesus itu adalah musuh mereka yang harus dilawan. Nah, saudara sekalian, pada hari ini di dalam masyarakat kita juga kita dapat menemukan orang-orang yang demikian. Mereka begitu benci kepada Yesus, begitu benci kepada salib Tuhan Yesus. Mereka alergi terhadap salib Tuhan Yesus. Bahkan mereka menghina salibnya Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita membaca di dalam berita bahwa ada gereja-gereja di Tiongkok disuruh atau diperintahkan oleh pemerintah supaya salib di gereja mereka itu diturunkan. Nah, saudara sekalian, ini salah satu contoh bagaimana sikap orang-orang Tiongkok, yaitu pemerintahan Tiongkok itu yang ateis. Mereka tidak senang kepada salib Tuhan Yesus, sehingga mereka memerintahkan supaya salib di gereja itu diturunkan. Nah, ini salah satu contoh orang yang tidak suka kepada salib Tuhan Yesus. Mereka menganggap itu suatu hal yang memusuhi mereka. Oleh sebab itu mereka bersikap menantang atau menghina salibnya Tuhan Yesus. Ini sikap yang memusuhi salibnya Tuhan Yesus. Sikap yang kedua adalah menganggap cerita atau peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah suatu kebodohan. Jadi mereka menganggap salib Yesus itu adalah suatu kebodohan. Mereka menganggap tidak masuk akal. Bagaimana Yesus itu mati di kayu salib bisa menebus dosa manusia. Bagaimana mungkin hanya percaya kepada Yesus
dengan percaya akan salib Tuhan Yesus, maka dosa akan diampuni. Sehingga mereka menganggap ini terlalu sederhana, tidak masuk di akal. Oleh sebab itu, mereka mencari keselamatan atau mencari jalan ke surga dengan cara mereka sendiri. Maka terciptalah ajaran-ajaran, cara-cara manusia berusaha supaya boleh masuk surga. Nah, saudara sekalian, orang-orang demikian menganggap salib Tuhan Yesus itu adalah omong kosong, atau itu hanya suatu cerita bohong saja, saudara sekalian, atau cerita yang tidak masuk di akal, sehingga mereka mencari jalan sendiri bagaimana supaya boleh masuk surga. Ini sikap yang kedua, menganggap salib Yesus itu adalah suatu cerita yang bodoh, suatu cerita yang tidak masuk akal, sehingga mereka menolak, mereka tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat mereka. Sikap yang ketiga adalah orang-orang yang tidak peduli akan salibnya Tuhan Yesus. Mereka menganggap itu suatu dongeng, suatu cerita yang tidak ada sangkut paut dengan mereka. Karena mereka hanya memikirkan duniawi ini saja. Jadi mereka hidup dalam dunia ini, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka cari adalah kekayaan dunia ini. Mencari kenikmatan dunia ini. Ya, saudara sekalian, di dalam pepatah Tionghoa ada satu kalimat berkata demikian, Jing Chao Yu Jiu, Jing Chao Zui. Artinya kalau hari ini punya arak, mari kita mabok-mabok hari ini. Jadi nikmatilah hari ini. Besok-besok itu urusan belakangan. Nah, saudara sekalian, ada orang menganggap salib Yesus itu ya tidak penting. Ya, tidak ada urusan dengan dia. Yang penting sekarang cari duit, cari kekayaan, cari kenikmatan. Nah, saudara sekalian, ini juga termasuk orang-orang yang golongan ateis. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi ini saja. Seperti kata Paulus tadi di dalam Filipi. Perut mereka, Allah mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi yang dipikirkan hanya kenikmatan dunia ini. Nah, saudara sekalian, orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak peduli akan salib Tuhan Yesus. Hanya memikirkan kenikmatan di dalam dunia ini. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang menghormati salib Yesus Kristus. Karena mereka tahu bahwa Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tahu mereka tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri. Mereka tahu mereka tidak ada cara untuk mendapat surga yang mulia. Hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu, mereka berserah diri kepada Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Maka salib bagi mereka adalah suatu lambang keselamatan. Salib bagi mereka adalah suatu kehormatan. Oleh sebab itu mereka mencintai Tuhan Yesus, mencintai salib Tuhan Yesus. Nah, orang-orang demikian adalah orang-orang yang diselamatkan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus sendiri, pengakuan Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan kembali. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kita menganggap Yesus,
salib Tuhan Yesus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dengan kata lain, kita menghormati salib Tuhan Yesus. Kita mencintai salib Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya berapa puluh tahun. Bagaimana nanti nasib kita di dunia akhirat nanti? Itu sangat tergantung sikap kita terhadap salib ini. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, sikap seseorang terhadap salib Tuhan Yesus, itulah yang menentukan nasibnya nanti di dunia akhirat. Kita bukan kayak ayam atau kambing atau kucing, kalau mati sudah habis. Tapi kita punya roh, jiwa yang kekal. Nah, kemana akan kita pergi? Surga itu tempatnya Allah. Tentu kita tidak mau pergi ke neraka kan. Kita pengen pergi ke surga. Tapi surga itu tempatnya Allah. Kalau kita mau ke surga, tentu kita tidak bisa menentukan cara kita sendiri. Karena surga itu Allah punya, maka kita harus menuruti apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang ditentukan oleh Allah supaya kita boleh masuk surga adalah melalui Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Maka orang yang beriman kepada Yesus mendapat pengampunan dosa dan akan mendapat hidup kekal di dalam surga. Inilah yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah pada hari ini, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita mempunyai sikap, yaitu menerima salib Yesus, menghormati, menyayangi salib Yesus Kristus. Karena di dalam salib Kristus inilah ada penebusan, ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal di dalam surga yang mulia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Sekali lagi, sikap orang Kristen, sikap manusia pada hari ini terhadap salib Tuhan Yesus ada 4 macam. Satu, yang memusuhi salib Tuhan Yesus. Tuh, orang yang memusuhi, menganggap salib Yesus itu musuhnya. Yang kedua adalah menganggap salib Yesus itu adalah suatu kebodohan. Mereka menganggap jalan keselamatan melalui Yesus itu terlalu gampang, terlalu murah, sehingga mereka tidak bisa menerima. Lalu menciptakan cara-caranya sendiri supaya boleh masuk surga. Nah, itu kelompok yang kedua. Menganggap salib Yesus itu suatu kebodohan, tidak masuk di akal. Kelompok yang ketiga tadi dikatakan adalah orang yang tidak peduli. Mereka hanya orientasi hidup mereka hanya duniawi ini saja. Apa yang mereka pikirkan hanya kekayaan, kenikmatan, hal-hal yang kelihatan di dunia ini. Mereka tidak peduli akan hal-hal yang kekal. Tetapi kelompok keempat adalah yang paling baik, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Menganggap salib itu kemuliaan, suatu kebanggaan bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kita masih hidup di masa pandemi virus corona ini. Kita sungguh tidak tahu apakah kita nanti akan terpapar oleh virus ini. Apakah hidup kita ini masih panjang atau tidak. Tetapi yang satu hal yang kita yakini, baik kita panjang umur atau pendek umur kita, kapan saja kita meninggal dunia ini, kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena kita tahu kemana kita akan pergi. Karena salib menjadi penyelamat kita, salib menjadi kemuliaan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mati untuk kami di kayu salib. Engkau telah menderita sengsara di kayu salib. Engkau telah mencurahkan darah-Mu yang kudus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami yang percaya kepada Engkau mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Satu hari
kami akan tinggalkan dunia ini. Tetapi kami tidak takut, kami tidak ragu, karena kami tahu kami punya surga yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Namun kami mengingat masih banyak saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, family kami yang belum percaya Tuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan tolong kami untuk memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka pun mendapat hidup kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami di masa pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kami sungguh tidak tahu bagaimana hidup kami pada besok, tetapi kami yakin Engkau mengasihi kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memimpin kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan Tuhan berkati, mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi. Tuhan berkati kita. Amin.